Ini dia Irajal, selamat menyaksikan. Oke, ini dia game kita yang keempat. Di Angel kita yang kedua dengan arah pesawat dari Severny sampai dengan ke Primorsk. Yang pastinya akan sedikit pelit untuk tim Dimintun di kanan. Yesnaya, Mansion Prison, Shelter, Milta, Farm, Novo. Harus menyambung kembali perjalanan mereka dengan kendaraan-kendaraan ataupun Damri dari kota satu ke kota lainnya. Damri ya, angkatan antar provinsi juga berarti di situ ya. Untuk bisa menjangkau lah teman-teman yang ada di bagian kanan. Tapi lagi dan lagi dengan jalur seperti ini bisa jadi akan ada pertemuan-pertemuan vehicle spawn dan itu yang mungkin akan terjadi. Walaupun begitu ingat yang gue ungkapkan dari awal, Aceh ini agak cukup safe. Terbukti dari airdrop yang semakin dikit, revive yang semakin banyak dan tidak terlihat yang komit-komit benar-benar tabrak full sebagaimana kita lihat di BC kemarin. So let's see, Sanskoy silakan. Ya, kita sudah melihat bagaimana pemain-pemain dari banyak tim menuju ke areanya masing-masing. Sudah terlihat bagaimana terjadi sebuah penumpukan berada di area utara. Yang mana di arah Severny ada dua tim berwarna hijau dan juga berwarna merah. Cepat sekali mereka untuk menuju ke arah kota tersebut, sedang melakukan looting-looting dan pastinya fight mungkin akan terjadi sesaat lagi. Namun kita juga melihat dari pemain-pemain Geek seperti biasa mereka bermain di area Quarry saat mereka bernama Leftscape dan juga kembali ke Geek tidak ada perubahan karena memang pemain-pemainnya masih sama persis dan kita juga menuju ke arah fight yang sedang terjadi. Ternyata Supply Bank yang bertemu dengan Waduh. NFT. Ini Supply Bank ya, kayaknya nggak capek-capek perang ya kayaknya. Betul. Semua kota mereka perangin, semua tempat mereka langsung ngerebutin kota dari orang lain. Dan ini NFT dan juga tim Subji lagi fight. Yang lagi nontonin dengan anteng itu siapa? Skylights. Skylight. Ngapain di kota gua? Ngapain dia ya mainin di bagian utara. Tapi ini menarik karena mereka berdua juga adalah penghuni Sosnovka Island. Keduanya nggak nyampe. Betul, itu dia. Dan ternyata akhirnya menuju ke area utara. Bahkan saat ini Matoy bergerak dia sedikit demi sedikit menuju ke arah compound dari seorang Ramones yang sedang melakukan sebuah healing. Flippy mengcancel granatnya yang tadi sudah cukup matang sebenarnya karena dia mendengar adanya sebuah perpindahan dari pemain-pemain Supply Bank bergerak, terdengar bahkan terlihat juga satu pemain tadi. Granat sudah disiapkan menuju ke area tersebut, menuju ke arah kafenya. Bahkan kalau kita lihat kali ini Flippy berhadapan dengan Rosemary, Ramones berhadapan dengan Matoy dan juga Bilot. Iya, kita bakal lihat juga dari seorang Flippy. Ini posisinya mengerikan nih. Kalau dia tidak terdeteksi oleh tim SUBG, ini bisa ke take down dengan sangat-sangat cepat. Ya, harus Tapi berhati-hati. posisinya juga gampang banget ke take down. Jadi benar-benar ini posisi yang high risk high reward dari seorang Flippy. Ramones dan kawan-kawan lainnya standar position lah. Tapi kepisah lumayan jauh loh ini. Ini kepisah kayak antar komplek dan cukup jauh di antara satu player dengan lainnya. Ya, ini seakan 2 lawan 2 ya, walaupun mereka masih lengkap tapi terpisah memang dari jalannya yang memisahkan dua tempat di area Severny karena memang seringkali seperti ini. Seringnya fight-nya adalah berseberangan. 4 tim itu ngumpul di area seberang lalu 4-nya lagi di seberang. Tapi kali ini beda, 2 lawan 2 Eldoge. Dari segi setupnya bahkan kita juga melihat satu pemain Rosemary tersungkur ke arah tanah karena Flippy lah yang menyebabkan Rosemary langsung dipulangkan. Satu elimination penting didapatkan oleh NFT membuat mereka unggul jumlah player untuk sementara waktu. Nah, ini yang mau gue bahas, dimana kalau kita berbicara split terlalu jauh seperti ini, keuntungannya adalah the surprise-nya lebih tinggi. Termasuk dengan positioning yang lebih bisa memberikan apa ya, sebuah kejutan lah. Tapi kalau kita berbicara dari posisi Supply Bank tadi, sebenarnya follow up-nya bisa cepat. Tapi untungnya Flippy tadi baik banget untuk memainkan, siapa sih Sans yang menyangka ada bagian sebuah balok kecil yang Emang digunakan. Tapi Flippy? Flippy, what happened tadi? Hampir, dia kayaknya dikiranya badannya mungkin fully ketutup ya oleh angle-nya. Dia emang tipis banget tadi. Dia mau berdiri di angle yang dia bisa nge-pick, tapi musuh gak bisa lihat dia. Tapi ternyata lain sisi dari seorang Ramones terkena granat dari Bilot dan dari Matoy dan tertumbangkan kali ini di mana Matoy dan Bilot bakal bersatu kembali untuk menumbangkan Ramones. Sedangkan dari Kraibu bakal langsung coba untuk menahan pergerakan dari Swavel yang untung pelurunya habis tadi. Bahkan kalau kita melihat tidak hanya Spavel yang datang, 2 pemain kali ini langsung menuju ke arah seorang Kraibu. Ada satu yang lain itu adalah Flippy bergerak bersama-sama, namun Kraibu berhasil untuk melakukan sebuah regroup. Mungkin ternyata tidak karena itu jaraknya ternyata sangat-sangat jauh sekali, harus segera menyeberang. Dan kita melihat sedang dicari di manakah pemain dari Supply Bank yang tersisa. Sedang diburu kali ini oleh NFT yang memang sudah sangat percaya diri sekali. Mereka sadar mereka unggul walaupun sementara waktu jumlahnya sama 3 melawan 3, tapi di sisi Flippy mereka unggul jumlah.
Oke, tapi bakal lihat kini juga apakah dari beberapa pemain Bulls sudah mulai ke pick off one by one. Dari tim NFT juga Ramones sangat-sangat sulit diselamatkan. Posisinya di tengah-tengah di antara dua tim, yang berarti itu bakal jadi zona perang yang berbahaya. Andaikan dari NFT mau mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan Ramones. Diselamatin pun tinggal di granat. Di-check, habis sudah. Itu dia menjadi berbahaya dan Ramones tinggal menunggu waktu lah. Tapi ini dia peperangan kembali. Kita melihat bagaimana satu pemain lagi-lagi Fnatic yang menjadi pemeran antagonis untuk lawan-lawannya selalu berperan dalam kemenangan fight yang dilakukan oleh Alter Ego Limax. Wah, ini benar sulit banget ya. Dan apalagi sekarang dari NFT juga kehilangan player mereka yang berarti Battle of Severny kembali hanya menyisakan 3 lawan 3. Ya, berimbang kali ini bahkan ternyata kita sudah melihat Spavel yang akhirnya kembali bermain pemain. Yang tadi sempat kita bahas baru saja berulang tahun kali ini sedang melakukan proning-proning saja berada di area lantai 2. Dia berdekatan dengan seorang Kraibu yang memang dari tadi sedang diincar oleh Flippy dan juga Spavel tapi belum ada sebuah informasi yang dia dapatkan justru dari arah yang berbeda. Kita melihat juga kali ini point of view dari seorang Kraibu. Dia sedang jongkok saja di area tersebut melakukan pick tadi tapi lagi-lagi tertutup angle-nya. Masih cukup lama fight akan terjadi karena lagi-lagi mereka mencari informasi dan karena terus berpindah dari satu kompon ke kompon yang lainnya sehingga informasi tersebut tidak akurat jadinya. Yap, tapi kita bakal lihat dari kedua tim ini ya. Mereka tampaknya memainkan strategi yang serupa. 2-1 untuk kedua formasi ini di mana ada Kraibu yang misah dan juga ada mantan Bilot menyatu sama seperti NFT. Ada 2 pemain yang menyatu yaitu Swavel dan Flippy dan 1 pemain lagi yaitu Drone memisahkan diri. Jadi ini udah kayak saling ngelok. Gue gak tahu berapa lama mereka mau ngelok, tapi ini sudah masukin menit ke-7. Yang berarti mereka sudah makan kurang lebih setengah waktu zona pertama. Ya, sangat lama sekali dari area fight ini. Bahkan kalau kita lihat segi lootingan sangat sulit keadaannya untuk Kraibu. Fast dia belum memilikinya. Helm baru level 1 bahkan sudah 50% helmnya. Terlihat ada seorang Kraibu dan pick yang dilakukan sangat tipis sekali namun berhasil untuk menumbangkan satu pemain dari Supply Bank. Sehingga Supply Bank hanya bertahan di sisi yang lainnya dengan 2 pemain yang tersisa. Oke, kita bakal tinjau pergerakan dari seorang Bilot. Pelan-pelan tapi pasti mencari info tambahan. Tinggal 2 pemain lagi yang berarti mereka cukup sulit nih untuk berperang. Tapi ternyata ada 2 tim yang punya arah rotasi yang serupa yaitu ada tim Victim 365 dan juga ada tim Boom. Gua masih sulit nyebutin Victim 365. Ya, karena kalau kita melihat ini adalah nama yang baru walaupun tim lama, pemain-pemain lama tapi mereka bergabung belum lama ini baru saja di-announce. Bahkan kalau kita tahu di belakang pemain-pemain ini adalah orang-orang yang sudah kita kenal di scene kompetitif e-sport Indonesia. Dan juga kita melihat ini dia pemain yang sangat luar biasa juga Gremory bersama dengan Ras dan juga Hades. Hades selalu menjadi pemain yang mendapatkan spotlight saat Victim 365 atau saat Takai pada zamannya mendapatkan sebuah momentum. Yap, dan pasti juga dari tim Victim 365 ya, gue rasa dengan roster yang gak berubah, mereka juga masalah chemistry nggak terlalu berpengaruh lah ya. Tinggal fokus untuk memainkan kembali gameplay terbaik mereka. Tapi gue rasa dengan pengalaman mereka sudah kumpuli selama di Pro League juga, apalagi beberapa turnamen mereka selalu bersatu, gue rasa ini tim Victim 365 bakal jadi tim yang patut diwaspadai juga sih ke depannya. Ya, walaupun saat ini Victim 365 juga kedatangan salah satu pemain baru yaitu Prie yang juga bergabung menuju Victim 365 menjadi kekuatan yang juga pastinya akan menambah daya gedor dari Victim 365 itu sendiri. Kita juga tadi sudah membahas bagaimana padatnya jadwal kompetisi di tahun 2022 sehingga dibutuhkan pemain kelima, mungkin itu yang difikirkan oleh manajemen dari Victim 365 sehingga menambah seorang pria yang berjaga-jaga. Siapa tahu ada satu pemain yang tidak bisa bermain langsung digantikan. Yap, tapi balik lagi sih. Memang untuk pemain kelima ini banyak yang punya perspektif beda-beda ya. Ada yang mau rolling 5, ada juga yang mau mainnya itu 4-1. 4 ini satu cadangan yang kalau terpaksa aja. Tapi Ponbit bakal langsung meng-HBD lawannya. Gremory tidak menyadari bahwa ada pembalap di dalam area rumah. Dan Ponbit langsung menumbangkan target dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ter-HBD, terpulangkan dan pasti juga kali ini timnya ter-pick off. Ya, menjadi kerugian tersendiri Gremory, pemain yang tadi baru saja kita bahas bersama. Kecerdasan, kecerdikan dari seorang Gremory, ternyata dia belum melakukan cek ke area ini, belum melihat terlebih dahulu. Awareness-nya tidak dibangun tadi oleh seorang Gremory, membuat dia tidak sadar kalau ada Ponbit yang saat ini sedang merayakan pestanya dengan melakukan looting-looting dari crate. Seorang Gremory membuat Victim 365 mau nggak mau harus kabur terlebih dahulu karena mereka tidak tahu berapa tim sebenarnya yang berada di area ini. Oke, tapi kita bakal juga dapatkan dari tim Grims. Sudah mengisi juga bagian high ground, zona kedua. Ini kenapa ya? Antara grup A dan juga C, kayaknya baru-baru banget gak sih? Ya. Rata-rata masuk ke zona kedua itu udah kayak hilang 4 orang, 6 orang, 7 orang. Dimana kalau kita lihat di liga-liga lainnya,
Itu biasa kalau kita lihat kayak masuk ke zona kedua tuh masih 6-1, 6-2. Karena juga nggak ada yang pulang ke arah lobby. Tapi di sini benar-benar mereka itu rusuh banget. Ya, banyak pertemuan-pertemuan yang terjadi walaupun kalau kita lihat ini sebenarnya bukanlah pertemuan pertama di Irangel karena Irangel tadi sempat dimainkan juga, tapi lagi-lagi informasi yang dimiliki oleh masing-masing tim nampaknya belum terlalu banyak sehingga belum banyak juga bentuk evaluasi yang bisa mereka lakukan. Kita berpindah ke arah tim yang sedang dalam sebuah perayaan besar, 2 winner-winner chicken dinner mereka kumpulkan, berarti total 4 winner-winner chicken dinner sudah mereka dapatkan dari 2 hari mereka bermain, bahkan hari kedua mereka bermain belum genap selesai sampai 6 match baru memasuki match yang keempat. Tapi Eldoge kalau kita lihat keadaannya seperti apa saat ini? Ini menurut gua kabar gembira sih, terutama buat fans Bigetron. Kenapa tuh? Sempat kritik besar gua ketika berbicara PMGC dan PMPL season lalu, Bigetron itu terlalu textbook dari gerakan-gerakannya. Sekarang lu pernah lihat gak BTR touchdown di sini? Ya, sangat jarang ya. Iya kan? Iya. Iya kan, ini menurut gua kan ada hal-hal baru yang akan dibentuk oleh BTR pun juga tentu tim-tim lain. Karena dengan adanya satu variabel yang berubah, yang lain harus mengikuti. Jika enggak akan menjadi anomali dan mereka bisa jadi nggak maksimal gitu kan. Ini yang menurut gua seru banget dan dengan DGWIB ini makin meningkatkan lagi lah kayak bagaimana kita akan semakin semangat melihat skena kompetitif di 2022. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau gue jadi tim profesional, Caster udah ngomong kayak gitu. Oh polanya kayak gini-gini cara mainnya, mereka biasa kayak gini. Gue deg-degan. Penontonnya tahu gerakan gue. Iya, iya, iya. Apalagi pro player, apa yang mereka bakal lakuin ke gue gitu kan. Dan Betul-betul. menurut gue ini yang satu hal yang perlu diubah lah oleh banyak pro tim, yaitu ketika mereka bermain jangan sampai kebaca. Tapi lihat bosku menembak begitu jauh jaraknya. Menumbangkan seorang Yuhai, ini bener-bener bosku. Dia 4X dulu namanya. Iya, Bosku dulu 4X ya? 4X ya. Wah bener-bener 4X sakit sih dia. Kali 4-nya Iya. on point dan Scar Elf loh. Karena geterin gila. Wow. Gue pakai Scarel aja karena mahal spray. Betul, mending tapping kan? Di tap atau nggak di burst. Iya, iya, iya. Ini di spray kena ke Yuhai loh. Luar Wow, biasa. sangat luar biasa dari seorang bosku. Mungkin kalau kata orang-orang sambil ngelamun makan duku, ampun bosku. Ampun bosku. Itu yang terjadi untuk match kali ini karena bosku melihat bagaimana permainan dia sangat-sangat baik sekali, membuktikan bahwa dia sangat layak untuk berada di timnya saat ini untuk bahu-membahu bersama pemain-pemain Bumi yang lainnya. Namun kalau kita juga melihat dari arah yang berbeda, kembali ada pertemuan yang melibatkan antara NFT dan juga Supplyback. Lagi-lagi. Yap, ini bakal seru sih. Apalagi kita bakal lihat dari NFT juga bakal kembali bertempur. Dan sementara SUBG ini bakal langsung tarik mundur, belum tahu arahnya kemana, bakal dijemput dengan menggunakan bagi. Ini ada kompon depannya kan, udah gak ada kompon lagi depan-depan sih harusnya. Jauh komponnya. Betul. Kemana ya mereka? Gue masih bingung. Oh nih. ini kali yang, nah itu dia, apa, kayak Oh, shelter gitu. iya, iya, apa, barikade-barikade. Barricade, iya. Ya, barikade kayak bunker perang lah dulu ya. Betul. Ya, oke, ini wajar sih. Ini tempat yang sebenarnya di split nggak enak. Karena kerender dari depan. Dari bagian Tapi Rozok. kalau cuma buat ngumpet, enak banget. Karena nggak ketahuan dari mana-mana. Betul, karena kan ketika dia ngepron lah misalnya, nah ini dia. Udah nggak ketahuan. Ya udah nggak kelihatan dari mana-mana kecuali pohon atas sana dan pohon itu pun open field gitu loh. Ya. Bakalan bisa kelihatan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kalau kita berpindah dari pembahasan tim Supplybank tadi saat ini yang sedang kita saksikan, yang sedang kita lihat adalah Victim 365 yang tadi baru saja ter-HBD, langsung mereka berpindah 3 yang tersisa. Melihat pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain Grims yang tadi juga berhasil sampai ke late game di area Sunhawk. Saat ini sedang berjuang seorang Acul. Harus berhati-hati karena bannya sudah hilang, ban sebelah kiri belakang. Mendiami sebuah bukit yang berada di atas school. Yap, ini tiba dipaksa. Untungnya dari sebuah UAZ itu kuat banget. Ban pecah tuh nggak masalah. Asal jangan pecah dua-duanya belakangnya. Kalau masih pecahnya itu kanan belakang depan kanan, itu jalan tuh. Berarti WZ 4WD ya? Kayaknya iya. 4WD. Pakai 4WD. Ya itu yang terjadi dari UAZ. Memang pembahasan sangat otomotif sekali. Namun kalau kita lihat ternyata kali ini ARC satu pemainnya tiba-tiba dipulangkan dengan cepat oleh seorang Han4U. Rekrutan terbaru dari Aura yang membuktikan juga kapasitasnya, kualitasnya. Sempat di farewell oleh Bonafide, langsung diambil talenta ini oleh Aura Esport. Yap, dan ini gue suka nih. Ketika sudah mulai banyak player yang bertukar-tukar, tentu rahasia-rahasia gameplay tim mulai tersebar. Tapi Boboho kembali bermain dan sedang coba melakukan untuk looting-looting ke arah kotaknya.
Ya, nampaknya tadi Boboho mencoba untuk melempar smoke, Nah. tapi yang dilempar adalah molotov. Molotov Sehingga dia langsung menghindari, ternyata Iya. panas. Iya, kok tiba-tiba panas gitu ya. Ya, itu yang coba dilakukan oleh Boboho tadi terlihat dari gerak-geriknya. Namun kita berpindah kembali ke sebuah rotasi yang sedang dibangun oleh Geek. Yang mana kalau kita lihat juga di sebelah kanan dari seorang Audrey sudah ada pemain-pemain dari Nero yang bisa saja sewaktu-waktu melakukan push atau melakukan tembakan menuju ke arah Geek. Tapi kita bakal lihat dari Onyx kembali di posisi yang kurang lebih serupa dengan game sebelumnya. Cuma kali ini mereka menguasai pinggiran rumahnya. Nggak sepenuhnya di atas bukit. Tapi zonanya kembali arah-arahnya ya maksa mereka harus keluar dari bukit pindah ke arah kanan. Betul-betul, dan textual gameplay kan kembali lagi terjadi. Nero kembali lagi menempati tempat tersebut. Ini sebenarnya bukan sebuah hal yang buruk karena memang akhirnya jalur rotasi dia bagus. Tapi kalau ini berlarut-larut bahaya. Kalau kita berbicara liga udah mulai bisa dipantau. Apalagi tim-tim yang mungkin punya analis dan coach. Ini akan bisa dilihat banget gerakan-gerakan dari lawan-lawannya. Oke, tapi ini dari Sobar Better kemana ya? Ke tengah-tengah ya? Oh, ke rumah kota banjir. Kota mereka. banjir. Mereka meninggalkan rumah di pinggir Pochinki, langsung masuk ke arah kota banjir, dapetin pinggir-pinggirannya, termasuk juga tiang radionya deh kayaknya. Betul, hari ini BTR main sentral sekali ya. Sesentral Sentral. mungkin Iya. di mid game. Betul, Circle betul. 4 mereka langsung tengah terus. Itu yang terjadi. Iya, itu dia. Di circle 4 bermain cukup tengah dari BTR sendiri, tapi silakan. Wah, Audrey tampaknya hampir terkena HBD, hampir masuk ke dalam lubang yang salah tadi ya. Langsung benar-benar mau di HBD oleh lawannya, ada Victim 5, tapi dari Audrey tampaknya langsung menghindar, kasih info juga kepada teman-temannya sebagai scouter. Dia bilang, hati-hati, jangan ke sana, pindah, geser kiri. Dan Ya. teman-teman semua selamat, tapi seberapa berlama mereka selamat. Karena di lubang yang sama, dari Victim masih memiliki 3 player. Masih Yang satunya lagi misang atau kemana. terus akan coba diincar, nampaknya kita belum mengetahui di manakah pemain-pemain victim. Namun saat ini yang sudah kita lihat adalah Hunt For You yang mendapatkan satu pemain potato dari alter ego Limax. Mungkin ada tembakan-tembakan yang akan coba dilakukan oleh pemain-pemain victim 365, namun mereka memilih menggunakan sebuah utility terlebih dahulu untuk menginisiasikan sebuah fight untuk membuka fight tersebut. Ledakan pertama sudah diluncurkan, langsung membuat pemain-pemain dari Geek juga tidak tinggal diam karena 3 langsung dilemparkan granat demi granat yang diluncurkan oleh Geek. Namun Geek sadar mereka terbuka dari area belakang. Kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Rozok kali ini menjadi saksi antara fight Grim bersama Dewa United. Langsung dipulangkan Dewa United ke arah lobby. Tapi lihat dari seorang Leon lagi-lagi menjadi aim star bagi tim Grims dengan langsung mengantongi setengah jumlah elimination dari timnya. Tapi Audrey datang untuk melakukan kali ini refrag ke arah Crash. Dia pun terkena peluru panas kayak dari BTR dan hampir tertumbangkan. Katalis coba menumbangkan lawannya tapi itu dari Crash belum sampai tumbang. Melainkan akhirnya Onyx menumbangkan Crash dan membantu pergerakan dari tim Geek sementara waktu ini. Tapi Katalis juga terkena peluru panas dari seorang Kean. Tertumbangkan dan Kean terkena oleh bosku snipernya. Ini benar-benar rusuh, ini benar-benar chaos kali ini. Ya, sangat luar biasa fight demi fight yang kembali pecah di circle yang keempat. Sudah sangat dekat posisi satu tim dengan tim yang lainnya. Toms masih melakukan healing saja. Dia sadar di depannya ada satu pemain dari victim 365, Hades, yang sedang diincar. Dikokang granatnya sudah dilemparkan dekat dengan seorang Hades, namun ternyata masih ada jarak antara Hades dan juga granat yang meledak dari seorang Toms. Harus berhati-hati juga karena tadi Bang Flo sudah mengatakan ada Onyx yang datang menuju ke area pertempuran dan bisa saja sewaktu-waktu melakukan tembakan demi tembakan, namun retake area Wah, berhasil BTR dilakukan oleh pemain-pemain dari Geek. Tapi lihat BTR dia keluar dari area kota banjir, dia tahu bahwa dia punya kendali di bagian utara circle, dia cabut dan langsung menyebar ke 2 titik yang berbeda. Rumah dikontrol, perbukitan dikontrol. Ini pergerakan yang luar biasa agresif bagi tim Bigetron RA. Namun kalau kita lihat satu tumbang dengan cepat, justru Nerola yang menghadapi pemain-pemain dari Geek. Belum selesai dengan victim 365, mereka harus menghadapi satu tim yang lainnya. Nero datang dengan kekuatan full 4 pemain, mendobrak pertahanan dari Geek yang memang tersisa 2 pemain saja berada di area tumbang tersebut. Audrey tidak berdaya, menjadi confirm elimination. Satu yang terakhir akan coba dicari, bahkan turun langsung melakukan sebuah tembakan demi tembakan. Miliano melakukan jiggle-jiggle terlebih dahulu, tembakan dilakukan namun ternyata Miliano gagal. Ada sebuah confirm elimination, tidak ada upaya untuk melakukan revive karena sulit keadaannya di area tersebut. Namun Toms masih bertahan dari area yang berbeda. Kita melihat ternyata Nero satu persatu pemain-pemain mereka tumbang. Masih ada Rancid yang lainnya juga untuk terus bertahan di area ini. Padahal Rancid tadi ya, yang kalau gue lihat ada posisi bagian untuk nge-refrag. Tapi dia nggak nge-refrag ke arah lawannya Miliano. Ya. Dan ini gue cukup kaget pas gue Rancid lah, posisinya kan enak buat nge-cover. Tapi ternyata dia belum dapat angle yang pas untuk nembak ke arah lawannya. Tapi kita bakal lihat dari seorang Hazel kali ini bakal bertahan di area ruangan, lempar granat belum connect juga. Dan sementara Circle pindah ke bagian, wah ini open field banget sih. Ini cuma ngisi bagian-bagian pinggir dan juga open field. Tapi Hazel sedikit terlalu lama terbuka badannya. Terkena peluru panas dari arah tim Bonafide yang langsung mengunci ke arah rumah
Itu lemah garasi berarti. Ya, kalau kita berpindah kembali, Playboy kali ini yang dimainkan oleh Nero. Sebuah rekrutan anyar juga yang dimiliki Nero terus memberikan pressure ke arah pemain-pemain dari MSC yang sedang melanjutkan perjalanan mereka. Lalu kalau kita berpindah lagi, Hazel akhirnya menyudahi fight di area ini. Satu pemain langsung dipulangkan menjadi confirm elimination juga. Sementara 6 elimination sudah dikumpulkan oleh Grims. 3-nya datang dari Hazel. Oke. Ini zona yang mirip banget ketika Bonafide Chicken di Iya. PMPL season 3 masalahnya. 4, tapi Empat dia ya? posisi dari Rozok. Dari Rozok dan pakai stun grenade pertama kali Iya, itu. pakai sendiri itu dia di posisi di area-area Rozok. Betul, betul. Akhirnya nge-push ke bagian open field-nya. Itu dia yang tiba-tiba inget aja gitu. Oke, silakan lanjutkan. Ya, itu yang terjadi teman-teman semuanya. Ada sebuah peluangan circle walaupun tidak banyak hal ini terjadi dan sangat ikonik sekali, memang sulit untuk dikuasai circle-circle semacam ini. Bergerak dengan cukup berbahaya karena sudah sangat low HP, sudah berasap juga. Satu kendaraan yang digunakan Rancid. Sulit kalau kita lihat tidak ada Bisa. kesempatan Rancid. Apakah bisa? Karena Tidak. kalau kita lihat Rancid akhirnya menyerah di tangan Blue Zone dari arah yang berbeda. Grims didatangi oleh pemain-pemain dari Bonafide. Nero juga fight bersama dengan pemain-pemain dari Aura. Playboy meledakkan sebuah kendaraan justru menguntungkan untuk Aura, namun satu pemain Aura tersebut menuju ke area depan. Boboho akan berhadapan dengan Sama-sama. Playboy. Adu mekanik kali ini terjadi antara dua pemain tersebut, namun Boboho sebuah pengalaman yang berbicara. Dia dengar ada sebuah first aid yang digunakan, langsung maju. Tapi dia first aid duluan. Ya, Dia ketika nyampe langsung first aid, di mana Flyboy tadi sempat ragu, sempat nungguin momen, dan akhirnya dia kalah posisi dan juga kalah timing untuk melakukan first aid-nya. namun berpindah kembali Liquid kali ini yang melakukan tembakan demi tembakan. Pola permainannya kembali sama untuk Bigetron Red Aliens. Mereka punya circle, mereka punya compound juga. Bahkan saat ini mereka masih berada di area pinggiran dari circle-nya. Harus bergerak sedikit demi sedikit karena Blue Zone akan menutup dan akan kita lihat nanti. Circle selanjutnya, circle yang ke-6 menuju ke area mana. Namun Liquid berada di area bawah dari tower Telkomsel kali ini. Terus untuk maju ke area atas, mengambil sebuah tower yang sangat tinggi sekali. Betul, dia tampaknya naik ke atas tower Telkomsel ya, Sansku ya? Tower Telkomsel sangat luar biasa memang Telkomsel untuk memberikan sebuah turnamen-turnamen DGWIB kali ini. Ya, dia langsung naik dan memaksimalkan position yang memang tower itu memberikan posisi high ground, tinggi Ya. banget ya. Bahkan sinyalnya lebih kuat. Itu sinyalnya kuat, karena memang tinggi banget posisinya. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Bonafide, bakal terus mengunci ke arah tim Grims yang kali ini sang pencabut nyawa, kayaknya nyawanya bakal dicabut oleh Bonafide. Harus berhati-hati, pemain-pemain dari Grims. Ada lontaran granat juga, namun dibalaskan kembali granatnya walaupun mantul lagi, belum masuk. Granat yang kedua akhirnya masuk, namun ternyata itu adalah sebuah smoke untuk menutup vision dari pemain-pemain Bonafide. Namun tidak untuk saat ini karena Hazel tertumbangkan, tumbang ke arah tanah. Ada pemain Bonafide yang akan langsung maju ke arah depan, namun saat ini Bonafide dibuat overthinking karena Blue Zone akan bergerak, harus segera masuk ke dalam circle selanjutnya juga. Masih ada beberapa meter untuk masuk ke dalam circle. Tapi Hazel pun berangkat ke lobby kali ini di mana dari Bonafide langsung terus menahan pergerakan dari tim Grims. Grims tinggal acul seorang diri mendapatkan dia keluar dari pertahanan dan penguncian dari tim Bonafide. Terdapat kali ini maju ke depan juga. Cetah tadi dapetin knock ke arah BTR tapi nggak bisa dikonfirm, yang berarti kita bakal lihat dari BTR kembali dengan 4 player mereka. Bonafide 4, BTR 4, Maru sama 3, Grims AE 1. Masih terus berupaya untuk bergerak acul. Masih terus memiliki sebuah semangat untuk bertahan di area ini. 16 meter jarak acul menuju ke dalam circle selanjutnya. Membutuhkan banyak sekali smoke untuk menutup Kompak vision ke depan. dari pemain-pemain Nah. Bonafide. Dan Ini terbukti analisa dari Eldoge ternyata akurat. Acul melakukan pergerakan yang sudah diprediksi oleh Eldoge. Bahkan dari arah lain, Bigetron Red Aliens juga memiliki PR yang sama. Wah, Mereka ini tumbang. se-circle Ditabrak. setengah mungkin dari circle-nya. Bener-bener lo barbar banget, ditabrak area Shake ya, dan langsung direbut oleh tim BTR. Dia tahu bahwa kiri kanan dia ada porting. Shake-nya juga enak, tinggal gue ambil alih aja. Dan itu BTR lakukan, langsung ditubruk dan lihat Liquid memiliki 5 dari 9 eliminasi dikantongi oleh tim BTR. Benar-benar lebih daripada setengah eliminationnya dipegang oleh Liquid. Ya, sangat luar biasa kalau kita lihat perlahan namun pasti pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens mendapatkan elimination demi elimination, bahkan late game kembali mereka dapatkan. Acul sudah bergerak, Ucup juga mencoba untuk melakukan boosting terlebih dahulu. Dari segi fast, Ucup siap untuk menghadapi sebuah fight karena merahnya baru sedikit dari fast level 3 ini. Namun Acul ketahuan di mana posisi dia, tapi granatnya udah nggak ada kayaknya dari Bonafide. Yap, dari Bonafide udah nggak punya utility, dia coba untuk lompat-lompat ke arah atas satu, tapi tampaknya nggak punya angle mereka untuk nembak ke bagian atas. Dan karena mereka terlalu sibuk nih dengan pemain yang ibaratnya lagi ngintipin mereka, BTR malah nggak bisa di take down ketika lagi nyebrang jalanan. Ya, kembali
terjadi kali ini menjadi magnet dari circle-nya. Walaupun saat ini kita lihat bisanya Bigetron berada di tengah circle adalah upaya mereka untuk langsung melakukan tabrakan tadi, langsung melakukan retake juga. Ini dia pola permainan terbaru yang ditunjukkan oleh Bigetron Red Alliance, mencoba untuk bermain di area center dan saat ini mencoba untuk didapatkan satu persatu knock-nya oleh pemain-pemain Bonafide yang berada di area luar 63 meter jaraknya menuju ke dalam circle. Iya, Wah. bener-bener nggak dikasih ruang gerak sama sekali. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga dari seorang Ucup pelan-pelan mulai merangkak ke arah lawannya. Dan tampaknya seorang Acul terus mengganggu. BFD membuat mereka insecure untuk maju ke arah depan. Ya, kembali kalau kita melihat Dapat, Acul yuk. Wah. ternyata menjadi pemeran antagonis untuk Bonafide karena jahat sekali. Seorang Acul membuat bingung pemain-pemain body Bonafide. Ucup bertahan kali ini, tembakan demi tembakan, bahkan Acul akhirnya didapatkan oleh Ucup dalam sebuah fight yang sangat berbahaya. Ucup terkena blue zone sedikit, masih terus bertahan, masih bisa untuk melakukan Nux. healing juga. Nux belum ketahuan dari tadi dia merangkak, dikiranya mungkin sendiri dan Nux dapetin target yang dicari. Luxi tertumbangkan. Ucup kali bisa numbangin seorang Yuhai. Ini bakal jadi poin penting tapi tidak bisa. Nux sudah ketahuan juga posisinya tapi Nux tidak bisa meng-end Luxi kali ini. Bahkan kalau kita melihat juga Yuhai sudah mengetahui di mana posisi dari seorang Nux, bergerak maju ke area depan. Yuhai akan berhadapan dengan Nux yang sudah low HP-nya, hanya tersisa sedikit saja. Granat yang pertama dilemparkan bahkan langsung menjadi winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance yang ketiga kalinya ke Balikpapan jalan kaki.